Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan saya, saudara seiman yang mempercayai bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah yang benar. Kembali kita mau belajar. Saya mau ngajak belajar tentang menguak misteri Alkitab. Kenapa saya katakan misteri? Karena selama ini kita membaca berulang kali, tetapi kita nggak paham, saudara-saudara sekalian. Saya bukan ahli ke Alkitab, saya bukan pendeta, tetapi apa yang saya tahu akan saya bagikan kepada saudara-saudara sekalian. Dan saat ini saya mengajak saudara-saudara kalian untuk belajar tentang apa itu Pentakosta. Selama ini kita mengira bahwa Pentakosta ini adalah hari turunnya Roh Kudus, lalu dikaitkan dengan 50 hari Yesus mati, ya, 50 hari setelah Yesus mati begitu. Itu tidak salah, tapi ada pasnya. Karena sebenarnya Pentakosta adalah hari raya milik orang Yahudi. Mari kita belajar pelan-pelan untuk mengerti apa itu Pentakosta. Yang selama ini kita mengira Pentakosta adalah hari raya pencurahan Roh Kudus. Nah, kita belajar pelan-pelan. Yang pertama kita buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul 2. Saya baca dari ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika hari Pentakosta, ya. Kalau kita mengira Pentakosta hari turunnya Roh Kudus, jelas salah. Ketika hari Pentakosta itu Roh Kudus turun belum. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tapi saya katakan Pentakosta adalah hari raya milik orang Yahudi. Yang pertama, untuk memperingati, ya ini saya bacakan. Kalau di Perjanjian Lama, khususnya di Imamat 23 dan 15 serta Ulangan 16 ayat 9, adalah hari raya 7 minggu. Jadi Pentakosta itu hari raya 7 minggu. Kata Pentakosta adalah berarti 50 yang merujuk pada 50 hari yang telah berlalu sejak persembahan Paskah. Hari raya 7 minggu merayakan berakhirnya panen gandum. Nah, ini yang tepat. Pentakosta adalah hari raya 7 minggu atau 50 hari setelah persembahan, ya. Hari raya 7 minggu merayakan berakhirnya panen gandum, ya. Jadi Pentakosta garis bawahi adalah hari raya orang Yahudi. Kita baca aja Imamat 23 ayat 15. Imamat 23 ayat 15. Imamat 23 ayat 15. Kita baca dari ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan.
harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian pada yang baru kepada Tuhan. Jadi waktu kamu bawa berkas persembahan unjukan harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat ke-7 kamu harus hitung 50 hari. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Kalau saat ini kita bilang Pentakosta kan 50 hari setelah Yesus mati, Pak. Iya, tapi iya bener dikatakan penta ya bener, tapi ada jalannya, Saudara ya. Kalau tadi ulangan. Lalu kita akan baca tadi imamat, sekarang ulangan 16 ayat 9. Ulangan 16 ayat yang ke-9. 7 minggu harus kau hitung. Pada waktu orang mulai menyabit gandum yang belum dituai, haruslah engkau mulai menghitung 7 minggu itu. Jadi hari raya panen lah gitu ya. Hari raya panen. Jadi orang Israel panen lalu memberikan berkas-berkas gandum itu untuk dipersembahkan di Bait Allah ketika hari raya mereka. Yaitu yang pertama itu. Tetapi kita juga mempelajari bahwa di Pentakosta ketika ada Roh Kudus turun, itu bukan Pentakosta, tetapi ketika hari raya orang Yahudi merayakan hari Pentakosta, kebetulan Roh Kudus turun. Nah, jadi sebelum Roh Kudus turun dikatakan Pentakosta, tapi Pentakosta itu ada hari raya. Ya, pelan-pelan ya. Kisah Rasul 2. Ketika tiba hari Pentakosta. Jadi hari Pentakosta sudah ada. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Jadi pas merayakan hari Pentakosta, orang itu berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus ya. Jadi ketika hari raya Pentakosta, jadi hari raya Pentakosta itu sebelum Roh Kudus itu sudah ada ribuan tahun bagi orang Yahudi. Kebetulan mereka berkumpul, tiba-tiba Roh Kudus turun seperti yang dijanjikan Yesus sebelum berangkat ke surga. Kamu harus tetap di Yerusalem menantikan Roh Kudus turun. Nah, apa bukti lagi kalau Pentakosta itu hari rayanya orang Yahudi? Sekarang begini, kita buka Kisah Rasul 20 ayat yang ke-16. Tapi baiklah, saya baca dari ayat yang ke-13. Ini ceritanya Paulus itu melakukan perjalanan menyampaikan Injil ke Efesus, Filipi. Tetapi pada waktu hampir merayakan hari raya Pentakosta, Paulus segera akan meninggalkan, mau pulang ke Israel, mau merayakan hari raya Pentakosta masalahnya. Kisah Rasul 20 mulai ayat 13 saya baca. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya, sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan perjalanan kami ke Metilene.
ayat 15. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Ayat 16 yang saya maksud ini. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus. Ya, dari Filipi tidak singgah di Efesus. Supaya jangan habis waktunya di Asia. Ya, kalau dari Filipi ke Efesus terus tinggalkan, waktunya habis, tidak bisa merayakan hari raya Pentakosta. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Jelas kan? Perlu garis bawahi. Jadi Paulus itu sedang memberitakan Injil Filipi kemana-mana. Kemudian jangan sampai dia itu menginap atau tinggal di Efesus, karena waktunya hampir 3 hari raya Pentakosta. Dia mau merayakan hari raya Pentakosta di Yerusalem. Jadi tulisan hari raya Pentakosta. Jadi kalau selama ini kita menyangka bahwa turunnya Roh Kudus dianggap hari Pentakosta, sebenarnya tidak pas sama sekali. Karena hari Pentakosta dan turunnya Roh Kudus beda cerita, beda kisah ya. Tetapi kenapa orang menganggap bahwa hari turunnya Roh Kudus itu dianggap Pentakosta? Karena orang menghitung 50 hari sejak Yesus mati di kayu salib lalu terangkat surga itu 50 hari. Lalu 50 hari turunlah Roh Kudus. Tapi sebenarnya Pentakosta sendiri adalah hari rayanya orang Yahudi. Ketika banyak orang berkumpul di satu tempat, orang percaya kumpul di satu tempat, ya di Yerusalem begitu, sedang merayakan Pentakosta, tiba-tiba Roh Kudus turun atas mereka, seperti yang dijanjikan Yesus sebelum terangkat ke surga. Nah, jadi kalau orang percaya merayakan, memperingati turunnya Roh Kudus bukan hari Pentakosta sebenarnya berarti kan kita tidak benar. Tapi memperingati turunnya Roh Kudus, ya ceritanya gimana kok jadi Pentakosta juga ya. Pada Pentakosta itu adalah hari raya panen lah istilahnya begitu. Lalu hasil panen itu diambil seberkas, diberikan ke Bait Allah setelah 50 hari setelah panen itu ya. Tetapi ceritanya kurang paham saya, tapi belum sampai sana. Tetapi oleh karena Roh Kudus turun 50 hari setelah Yesus mati di kayu salib, akhirnya karena penta itu 5 ya, dikatakan seperti itu. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah Pentakosta itu adalah hari raya milik orang Yahudi ya, hari raya panen lah kira-kira gambarannya begitu, hari panen ya. Dan turun-temurun mereka terus lakukan. Contoh kata Paulus yang memberitakan Yesus sampai ke Filipi, hampir ke Efesus, tapi berhubung waktunya hampir mendesak mau merayakan hari raya atau istilahnya ada keramaian lah untuk memperingati hari Pentakosta, itu hari raya orang Yahudi, Paulus harus meninggalkan kota Filipi ya, karena ingin merayakan hari raya atau perayaan begitu. Jadi ayat 1 dari Kisah Rasul 2 itu sudah, kalau kita teliti, sudah membedakan antara Pentakosta dan turunnya Roh Kudus. Sekali lagi ya, ketika tiba hari raya Pentakosta, ini berarti hari raya, namanya hari raya udah ditetapkan udah lama. Sedangkan
Roh Kudus belum turun. Semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, di satu tempat. Tiba-tiba kan baru saja. Tapi ketika mereka merayakan Pentakosta, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Jadi sekali lagi perlu garis bawahi bahwa orang merayakan Pentakosta, kemudian Roh Kudus baru datang. Jadi kalau dikatakan wah, hari turunnya Kudus itu dianggap adalah hari Pentakosta, ya kurang pas-pasnya ya hari raya orang Yahudi, ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan kenapa turunnya Roh Kudus kok dianggap Pentakosta bagi orang sekarang, karena juga 50 hari Roh Kudus turun 50 hari setelah Yesus naik ke surga, mati, bangkit, naik ke surga 50 hari, terus Roh Kudus tercurah atas orang-orang itu. Tapi apakah ada hubungannya dengan Pentakosta? Sebenarnya tidak ada. Cuman Roh Kudus turun pas hari raya, pas mereka memperingati hari raya Pentakosta. Pas hari Pentakosta juga hari raya orang Yahudi. Jadi inilah pelajaran yang menarik untuk kita bahas. Perlu kita belajar dari Alkitab ini, ya. Perlu pelajari, saudara-saudara. Ketika mendengar ini kita harus menyelidiki. Tanpa menyelidiki asal yes man dari orang tidak bisa. Asal iya tidak bisa. Tapi pelajari apa yang kau dengar. Makanya kalau kita mendengar khotbah kan gini, kita mendengarkan sebagian, tapi Anda nanti dibaca ya. Pendeta kan bilang begitu. Artinya selidiki itu supaya kita mengerti, ya. Sehingga seperti contohnya yang digagal pahami banyak orang sampai saat ini, bahwa hari Pentakosta ini dikira hari turunnya Roh Kudus, padahal enggak. Hari raya sebelum Roh Kudus turun, hari Pentakosta sudah ada. Di Ulangan Imamat sudah ada. Bahkan Rasul Paulus juga dalam perjalanannya untuk memberitakan Yesus, dia mau buru-buru pulang ke Yerusalem untuk memperingati hari raya Pentakosta. Ya, jadi jelas ya bahwa Pentakosta adalah hari raya milik orang Yahudi. Ya, hari raya panen gandum gitu. Ya, jadi inilah sedikit pelajaran yang perlu kita. Oh, ternyata ini banyak yang belum tahu ya. Ya, saya sendiri juga belum tahu, baru tahu. Makanya bilang ternyata. Kalau saya tidak baru tahu juga tidak bilang ternyata, saudara. Ya, baru tahu. Kenapa baru tahu? Karena dari dulu juga mendengar tapi tidak pernah menyelidiki, hanya mendengar dari kata orang. Tetapi setelah kita selidiki ternyata itu Pentakosta itu hari raya udah lama, udah ribuan tahun, ya, zaman Imamat, zaman Ulangan, zaman Nabi Musa itu. Padahal dari Musa sampai rasul-rasul ini, sampai Petrus dan kawan-kawan ini atau para rasul ini ribuan tahun jaraknya. Tapi kenapa kita nggak ngerti ya?